tahu ya, tidak dibayarkan. Ya atas kepercayaannya Rachel, atas kebaikan hatinya Rachel, akhirnya ya udahlah kalau memang seperti itu. Meskipun ini kita harus kita bedakan ya. Kewajiban membayar KPR ini sudah ada sebelum adanya perintah, sebelum ada kesepakatan untuk membayar 50 juta terhadap nafkah anak. Dan juga jadi ini kalau kita lihat ada kewajiban untuk membayar KPR dan ada kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Tapi karena Rachel ya udahlah, dia nggak mau ribut, ya udah kalau gitu rumahnya saya ambil, nafkah anak kamu nggak usah kasih, tapi kamu bayar ya cicilannya. Ini kan ya sudah merupakan kebaikan lah dari Rachel. Oke, kalian juga tahu di luar sana ada ya permasalahan terkait dengan rumah ini, ternyata belum layak untuk ditempati, ada masalah hewan, ada masalah ya tidak terawat lah, yaitu ada merupakan permasalahan sendiri selanjutnya. Tapi Rachel karena sudah merasa oh ya udah nih rumah kan udah buat saya nih, oke lah direnov sama Rachel. Renov juga nilai cukup banyak ya, tidak sedikit. Itu menghabiskan uang tidak kurang dari 500 juta rupiah terkait renovasi tersebut. Memang awalnya rencananya itu akan dipakai sebagai kantor. Namun ya ini menjadi persoalan lainnya. Apakah ini mau dipakai sebagai kantor? Apakah mau dipakai sebagai tempat tinggal? Ya ini kan udah beda urusan. Toh juga rumah ini kan sudah diserahkan kepada Rachel. Meskipun kalau kita ngomong, saya juga harus fair. Kalau kita ngomong secara hukum belum ada peralihan hak. Tapi kita balik lagi, bagaimana mengalihkan hak? Orang sekarang masih di bank kok sertifikatnya. Masih harus dibayarkan itu semua. Tapi kembali lagi karena kepercayaan Rachel, akhirnya udah nggak apa-apa, damai gue renov lah. Direnov sudah, dan kita juga tahu, kalian teman-teman tahu, Rachel ini merupakan tulang punggung keluarga. Yang ia hidupi ini tidak hanya 2 orang anaknya, tetapi ada saudara-saudaranya, adik-adiknya. Nah karena dia merasa ya harus menghidupi adiknya dan merasa oh ini rumah udah saya renov dengan uang pribadi saya, ya mengapa tidak untuk menempatkan adik-adiknya tinggal di situ. Akhirnya ditinggali lah adik-adiknya di situ dengan saudaranya kalau saya nggak salah. Ditempati ya perjalanan waktu itu mungkin di tahun 2025 saya lupa ya. Ternyata mulai timbul nih masalah sedikit demi sedikit terkait dengan tahu-tahu setelah rumah ini direnovasi sedemikian rupa sudah layak huni kok cicilannya jadi malah mandek, yang bagaimana sudah dijanjikan ini akan dibayar nih setiap bulannya, yang dimana juga sudah mengurangi beban saudara Niko juga, tidak perlu lagi membayarkan nafkah anak itu. Cicilan mandek sempat juga dibayarkan oleh Rachel, sempat juga mungkin di sini ya ada pinjam uang, katanya uangnya akan digunakan untuk bayar cicilan, akhirnya dipinjamkan juga oleh Rachel. Ternyata di sisi lain uang tersebut malah tidak dibayarkan untuk cicilan rumahnya, akhirnya timbul masalah baru lagi. Nah ternyata baru-baru ini belum sampai sebulan kok makin serius masalah ini. Ini kan terkait dengan tanggung jawab. Tiba-tiba kok rumah yang sudah ya dikatakan katanya udah kamu ambil aja, udah kamu renov aja, yang rencananya rumah ini buat anak-anak ke depannya, kok malah sekarang ada orang yang datang ke rumah, ada yang ngukur-ngukur, ada yang melihat-lihat. Kok juga kalau gitu kan kasihan adik-adiknya Rachel, kasihan juga lah saudara-saudaranya, pasti tidak nyaman. Gimana komitmennya sejak awal? Ternyata ini rumah sekarang udah ada surat peringatan 2B dari bank, dan ada juga info terdengar bahwa rumah ini rencananya akan dijual, yang mana juga sudah pasti Rachel kaget, nggak ada itu yang kalau saya dengar dan saya juga dapat info dari klien bahwa ini adalah win-win solution untuk menjual rumah. Sampai saat ini belum ada kesepakatan seperti itu. Jadi ya sebetulnya di sini yang mau dicari itu bukan masalah rame-rame di sosial media. Cuma yang kita mau luruskan ini adalah di mana ya Rachel ingin mencari keadilan. Rachel ingin menuntut hak. Haknya siapa? Hak anak-anak, bukan hak Rachel. Ini terkait tanggung jawab seorang ayah loh terhadap anak-anaknya bagaimana. Dan tinggal ke depan nanti kita lihat. Kalau saya lihat sih ya sementara ini potensi-potensi pidana nih sebetulnya ada. Nanti kita lihat ke depannya apakah akan kita lakukan upaya laporan polisi atau bagaimana. Di sisi lain juga seperti saya bilang 2021 mereka ini cerai, tidak mau ribut, karena kita lihat juga pengasuhannya Rachel dengan saudara Niko sebetulnya baik-baik aja. Baik-baik dalam artian untuk anak-anak tuh juga ada acara, terkadang ada yang hadir, masih spend waktu bersama. Cuma kalau kita lihat makin kesini kok
sepertinya terkait dengan tanggung jawab ini kok makin menghilang gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ke depannya mungkin akan dilakukan upaya hukum. Apakah itu kita akan melakukan gugatan hak asuh anak, ataukah melakukan laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana yang ada, atau yang lain-lain. Dan juga seperti ada, kenapa tadi saya bilang terkait dengan rumah ini Rachel sempat kaget gitu, karena ada satu peristiwa yang memang ini membuat ya semua ini mulai ke blow up dan mungkin ya ada rasa kecewa, rasa kaget dan selain sebagainya. Ada info yang saya dapat bahwa ternyata orang datang ngecek rumah itu segala macam jam 11 siang. Ternyata baru diinfo kepada Rachel jam 4 sore, kan ini timeline-nya jauh dong, orang datang dulu baru diinformasi ya. Di sini kita melihat ya ada etika tidak baik. Cuma kedepannya ya kami harap sih ya dari Rachel juga ya ada solusi yang baik lah. Solusi yang baik dalam artian ya cobalah tanggung jawabnya seperti apa gitu. Ini kembali lagi kita mencari keadilan dan menuntut hak tanggung jawabnya seorang ayah. Kalau untuk terkait dengan Rachel sih saya lihatnya juga nggak terlalu pusing atau ingin minta uang atau apa sih, karena Rachel juga sudah cukup mandiri. Ya tinggal kita lihat ke depannya bagaimana sih, itu sih kalau dari saya. Dan yang pasti saya kalau komentar, saya nggak mau komentar yang terlalu di dalam yang melebar kemana-mana. Saya ingin fokus terhadap hal-hal ini aja. Kalau berarti ini lagi didiskusikan terkait laporannya. Ya gini lah, saya kan sekarang di Polda, kebetulan ada agenda juga. Ini saya udah di Polda, nanti gimana ke depannya kalian lihat aja. Mau konsultasi berarti Bang Aga? Ya saya kan perkara juga sebetulnya ada banyak gitu, yang lain kebetulan panggilan hari ini saya ada urusan lain. Cuma ya kalian mau diskusi atau apa kita nanti lah ke depannya gimana. Mungkin kalau mau dilaporin pasal yang disangkakan apa sih Bang? Ya nantilah, kan saya nggak perlu saya ini sekarang lah. Cuma kan kalian bisa lihat sendiri lah dengan adanya ucapan sudah diberikan, ternyata itu masih mau dijual lagi atas kepercayaan ya, udah diberikan uang untuk membayar apa atau itu dibayarkan. Nanti kalian nilai sendiri lah kira-kira dugaan tindak pidana apa yang kira-kira bisa masuk dalam hal ini. Peminjaman uangnya berapa sih? Ya tadi saya bilang kan kalau pinjaman sih saya tidak terlalu mendalami. Cuma yang saya pastikan karena saya mau fokus ke rumah, memang ternyata ada pinjaman terkait untuk membayar cicilan rumah. Namun sayang uang yang telah diberikan tersebut tidak digunakan untuk membayar cicilan rumah. Itu kan mungkin kalau boleh tahu juga itu kesepakatan berarti cuma verbal aja ya, bukan ada tulis atau apa. Yang mana dulu nih kesepakatan? Dengan rumah. Betul, nah itu tadi saya bilang ini. Kenapa Rachel mengiyakan? Karena atas dasar kepercayaannya dia, atas rangkaian kata-katanya yang menyatakan begini. Oke ya udah, dia renov rumah itu. Ternyata rumah sudah direnov dengan uang sendiri, uang yang tidak sedikit, 500 juta rupiah itu uang yang banyak loh. Ternyata uang sudah keluar, malah rumahnya mau dijual. Sekarang ada indikasi rumahnya mau dijual kan ya. Ya gimana ya, merasa dirinya dibohongi, ditipu dan lain sebagainya. Total kerugian untuk Kak Rachel sendiri berapa? Kerugian apa nih? Kan ada mutah yang tidak dibayar juga, mutah yang tidak dibayar. Oh ya, kalau tadi saya bilang, kalau mutah itu kan memang sudah disepakati, ini kesepakatan sejak 2021 itu senilai 1 miliar rupiah. Yang sampai rumah itu diserahkan pun belum pernah dibayarkan. Jadi kalau kita ngomongin mutah itu udah 1 miliar, lalu ngomongin ya sebagai tanggung jawab nafkah itu ya ada 50 juta tiap bulan. Bang Aga kan mereka di Instagram tuh suka bahas alasan kan. Terus terakhir itu kalau nggak salah Rachel itu ngomong kalau bayar utang kamu bisa gitu. Itu utangnya totalnya berapa sih Bang? Ya kalau masalah total sih gini, saya tadi sekali lagi saya kembali lagi ya terkait dengan total nilai utangnya berapa. Saya sih sampai sekarang sampai saat ini saya mau fokus terkait rumah. Cuma memang itu dan lain sebagainya. Total kerugian untuk Kak Rachel sendiri berapa? Kerugian Bang? apa nih? Kan ada mutah yang tidak dibayar juga, mutah yang tidak dibayar. Terus Oh ya, kalau tadi nafkah- saya bilang, kalau mutah itu kan memang sudah disepakati, ini kesepakatan sejak 2021 itu senilai 1 miliar rupiah. Yang sampai rumah itu diserahkan pun belum pernah dibayarkan. Jadi kalau kita ngomongin mutah itu ada 1 miliar, lalu ngomongin ya sebagai tanggung jawab nafkah itu ya ada 50 juta tiap bulan. Bang Aga kan mereka di Instagram tuh suka bahas alasan kan. Terus terakhir itu kalau nggak salah Rachel itu ngomong kalau bayar utang kamu bisa gitu. Itu utangnya totalnya berapa sih Bang? Ya kalau masalah total sih gini, saya tadi sekali lagi saya kembali lagi ya terkait dengan total nilai utangnya berapa. Saya sih sampai sekarang sampai saat ini saya mau fokus terkait rumah. Cuma memang berdasarkan info yang saya dapat untuk peminjaman uang itu tidak dilakukan hanya sekali, tapi nilainya berapa saya tidak mendalami itu. Jadi ya mungkin belum kapasitas saya untuk ngomong itu total nilai uang yang dimulai dipinjam berapa. Tapi maunya Rachel sendiri gimana?
Ya itu kayak tadi saya bilang, Rachel itu hanya ingin keadilan dan Rachel itu hanya ingin hak-hak hukumnya terpenuhi. Haknya apa sih? Haknya di sini dia perjuangkan adalah hak untuk anak-anaknya, bukan hak untuk pribadi dia. Berarti penegasan aja bang, berarti bisa dibilang Rachel dan abang lagi mendiskusikan terkait hak-hak keadilan tersebut ya bang? Ya kalau itu makanya nggak gini. Kenapa Rachel menunjuk seorang advokat atau menunjuk seorang lawyer atau saya? Ya sudah barang tentu kan kalau saya ini kan berbicara di koridor-koridor hukum. Sudah pasti saya akan ya mengedepankan hukumnya di mana. Jadi kalau itu ya sudah barang tentu. Cuma kembali lagi kalau tadi ke masalah sosial media yang tadi balas-balasan komen apa sih tidak akan terlalu banyak komentar di situ. Tapi komunikasi gimana bang sama Niko sendiri bang? Oh saya kurang tahu ya kalau komunikasi seperti apa itu. Masih mungkin ya kalau tadi di komen masih balas berarti kan masih ada komunikasi dong. Tapi saya nggak tahu apakah secara langsung saya nggak tahu juga. Saya nggak tahu itu campur lah kalau itu. Baik. Ini gimana mau ke dalam? Bang izin bang.